Ya, perempuan di Jakarta berjilbab tapi celananya ketat sekali. Bagaimana? Nisaun, perempuan. Kasiyatun, pakai baju. Ariyatun, tapi telanjang. Perempuan pakai baju tapi telanjang. Ini belum pernah kalian lihat wahai sahabatku, tapi nanti di akhir zaman kalian akan melihatnya. Di mana ya Rasulullah? Di Jakarta. Sedangkan saya laki-laki malu mau ceramah pakai celana, nggak hormat di depan kiai ulama pakai celana, maka saya pakai kain sarung. Tiba-tiba ada anak gadis pakai celana sempit sampai paha menjerit. Kau pakailah baju kurung, baju panjang. Lihat jilbab ibu kita panjang sampai menutup tangan, sempit. Bajunya juga panjang. Jangan ada pakai lagi sempit-sempit. Bolak-balik dokter sudah mengatakan jangan pakai pakaian sempit. Peredaran darah terganggu di urat, nanti jadi penyakit. Tapi dia tetap juga pakai. Dia pakai celana sempit legging, celana karet yang bisa menyampul kaki sebesar batang kelapa. Itu di Amerika pun dipakai orang di tempat senam aerobik di ruang tertutup. Sampai di Jakarta dipakai di tempat pasar-pasar. Banyak tukang potong ayam salah potong gara-gara gitu. Allah jadikan malam bagi kita untuk berintrospeksi, menutup aurat-aurat maksiat-maksiat yang telah terbuka sebelumnya. Makanya libas pun disifati oleh Al-Quran dengan takwa. Libasut takwa. Bagi insan beriman, dia tidak hanya menjadikan malam itu suasana untuk istirahat dan menikmati keindahannya seperti tampil pakaian indah, tapi dia jadikan juga malam itu untuk menjadikan pakaian takwa menyelimuti dirinya sehingga menghilangkan aurat-aurat maksiat yang pernah dia kerjakan di siang harinya. Di Quran surah ke-7 dalilnya ayat ke-26. Ini mahal sekali, belum tentu Anda dapatkan. Quran surah 7 Al-A'raf ayat 26. Ya bani Adam, qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum warisha wa libasut taqwa dzalika khair. Dzalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun. Ada ayatnya? Quran surah 7 ayat 26. Perhatikan baik-baik. Ini dibaca kita hafal tapi diamalkan enggak? Itu maksudnya. Ya. Perhatikan, fokus. Ya bani Adam, hai semua anak cucu Adam. Saya tanya, Bapak Ibu, saya kita semua anak cucu Adam bukan? Oke, berarti ayatnya berlaku untuk kita. Qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum wa demi keagunganku aku turunkan pada kalian kemampuan, kekuatan untuk mendesain model-model pakaian yang indah-indah sehingga bisa menutupi aurat. Ini ayat tentang fashion. Silahkan tuh yang punya usaha di bidang-bidang fashion, ya, model pakaian dan sebagainya, silahkan ciptakan, kreasikan, bikin desain-desain pakaian yang indah, ya, yang fashionnya bagus, tapi fungsi utamanya tutup aurat. Jangan bikin misalnya fashion week, jalan, catwalk, macam-macam, kelihatannya bagus, tapi aurat terbuka kemana-mana. Kalau cuma tampil untuk membuka aurat, binatang itu pasti unggul. Pasti lebih unggul. Ya, jadi jangan berlomba dengan binatang, nggak akan menang. Nggak akan menang. Ya, saking unggulnya binatang, bahkan risih kalau dipakein pakaian. Ya, lebih senang kalau dibuka. Manusia beda. Manusia itu bedanya dengan binatang, lebih indah, lebih elok kalau ditutup. Kalau binatang lebih bagus kalau dibuka. Justru ketika dipakai pakaian tertutup, misalnya tertutup aurat binatang. Misal, ya, ada delman datang ke Bendiraya lewat tanah kusir menutup aurat. Masya Allah. Gak tanggung-tanggung. Ya, kuda betina, delman betina dijilbabin misalnya. Ya. Maka apa yang tampil pada diri kita gak akan enak dilihatnya. Ini yang punyanya kurang sehat apa ya katanya. Kan begitu. Ya. Anda punya peliharaan kucing, semanis-manisnya kucing kan gak akan Anda bajuin. Ya kan? Kenapa? Karena tabiatnya terbuka. Semakin dibuka semakin nyaman. Ya, pernah lihat monyet betina pakai jilbab? Tidak. Gak akan nyaman, dia pasti buka. Bedanya dengan manusia, manusia senang ditutup. Itu. Jadi ayat tentang fashion banyak, silahkan modelnya dibikin. Putih-putih semua kayak ibu tuh. Ya, silahkan. Batik bikin batik, gak apa-apa silahkan. Baju koko bikin, macam-macam. Bawa pakai jubah silahkan, gak ada masalah. Tapi jangan pernah membuat bagi insan beriman dengan model yang indah itu hanya tujuan untuk membuka auratnya untuk apa? Jelas? Ya, yuwari sau'atikum, untuk menutupi yang gak enak dipandang.
Ya, bukan cuma nggak enak. Sau itu maksudnya begini, sesuatu yang nggak bagus dipandang sehingga bisa membahayakan, itu sau namanya. Sau temannya su, kalau jadi perbuatan buruk su itu dari nafsu. Sumbernya Quran surah 12 ayat 53. Ya, perhatikan kalimatnya. Wa ma ubarri'un nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu. Nafsu itu bisa mengarah pada perbuatan buruk. Kapan tampil yang buruk itu salah satu pemicunya perbuatan sau. Kapan sau itu muncul? Ketika auratnya dibuka. Ya, makanya kalimatnya mengatakan, ya, libasa yuwari sawatikum. Ini ditutup pakaian ini, menutup hal-hal buruk dalam tubuh ini yang nggak layak dipandang, yang kalau terbuka menarik orang yang tidak mampu mengontrol nafsunya. Nah, itu diputar oleh orang liberal sekarang. Wah, ini bukan pakaian yang terbuka, dia aja nggak bisa nahan nafsu. Kurang sehat tuh cara berpikirnya. Justru cara menahan nafsu itu dengan cara Anda menutup aurat. Ketika Anda buka, Anda memancing dia untuk mengeluarkan nafsunya. Itu persoalannya. Jadi di Quran itu ada sau, ada su, ada nafas, ada nafsu. Jadi kalau kita ngajinya total, kita paham itu. Teruskan ayatnya. Walibasut taqwa. Nah, ini kaitannya. Dan di antara sekian libas pakaian yang bagus itu, yang paling baik libasut taqwa. Dzalika khair. Pakaian takwa.